Oke, sebelum kita masuk dalam firman, minggu lalu saya dan beberapa kakak-kakak dan adik-adik Heritage pergi ke Surabaya untuk menghadiri Generations Conference. Dan saya mau kita menyaksikan apa yang terjadi di Generations Conference ini. Silakan videonya. You're calling a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. Set apart from darkness, brought into your light, yeah, yeah. We who once were lifeless, were made alive with Christ. No longer bound in the night, living free to go and follow your way. So we'll say yes, we will go follow your will. Let your kingdom come and let your will be done. You're calling a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. We follow your way. Not gonna wait. Living awake. We are awake. Always rejoicing. We pray without ceasing. Living in thanksgiving. Yeah, that's how it is to go and follow your way. So we'll say yes, we will go follow your will. Let your kingdom come and let your will be done. You're calling a new generation, children of light, sons and daughters. We'll be a new generation. We carry your hope, your salvation. We follow your way. Not gonna wait. We follow your way. Not gonna wait. Living awake. We are awake. Yes. Seru banget saudara, ada sekitar 300 anak muda yang hadir. Dan kali ini saya mau mengundang beberapa dari mereka yang mau menyaksikan apa yang mereka alami, apa yang mereka dapat dari conference ini. Silakan Chiskia, Mika, Moshe. Hello, everyone. My name is Chiskia, and I was one of the Heritage teens who got the opportunity to go to the Generation Conference of 2024. And surely it was one of the biggest highlights of my year. I got the opportunity to meet so much new people from all around Indonesia. I got to learn more about God. And something I learned from the conference is that we as Christians are all here for a purpose. And with that purpose, there's suffering, which is kind of a bold topic to be teaching to the next generation. Are you willing to suffer? But I learned that when we suffer, a story is born, and through that story, we get a testimony. Our testimony shows humility, and with that, there's resurrection. And that's probably one of my biggest takes on the entire conference. Thank you. Hi everyone, I'm Mika. During the conference, I learned many new things, but one thing that stuck with me is that suffering is not always a bad thing, because as Christians, we will go through suffering, but that's what makes us different. Is that we have hope in Christ, and also about the importance of the gospel to all generations. I'm not the last generation to receive and hear the gospel, but there are the next generation after me that I must share the gospel to them. These are the things that I learned during the Generation Conference. I'm so blessed. Thank you, everyone. Hi, everyone. My name is Moshe. Hi.
am one of the people who got to go to the Surabaya Generations Conference, and one of the things that I still remember that God created us in His own image, and that sin separates us from Him, and that everyone, and we're supposed to also preach the true gospel, not the false one, and that everyone is supposed to preach to preach to others and make disciples, but only some of you guys will become like pastors and stuff. And that I also learned from the workshop that everyone has a talent. They're all different, but if you name your weaknesses, you can name a lot, but we're supposed to focus on our strength, which is our talents, not our weaknesses. And that we are the generations, and we're supposed to carry the legacy, and that we're supposed to be better than the last generation. Thank you. Woohoo! Stay. You can stay here. You can stay here. Oke, saya mau minta anak-anak Heritage, adik-adik Heritage untuk bangkit berdiri dimanapun kalian berada, dan mari kita arahkan tangan kita kepada mereka semuanya, atau kalau ada yang di sekitar saudara, dan mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersuka cita hari ini untuk generasi penerus kami, Tuhan. Ada anak-anak yang belajar mengenai Tuhan Yesus, belajar mengenai Injil-Mu di masa muda mereka, Tuhan Yesus. Kami berdoa Injil ini bukan sekedar informasi yang mereka terima, tapi ini adalah satu kepercayaan yang mereka pegang, Tuhan Yesus. Dan mereka bagikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan, generasi ini menjadi generasi yang bawa dampak, Tuhan. Dampak Injil, mereka not ashamed of the gospel, Tuhan. Karena mereka percaya Injil ini bisa menyelamatkan orang, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk courage yang daripada Engkau, boldness yang daripada Engkau. Di tengah-tengah komunitas mereka, di tengah-tengah generasi mereka, mereka berani to be different, God. Aku berdoa Tuhan Yesus, melalui mulut mereka Tuhan Yesus, mereka menyaksikan kebesaran-Mu, menyaksikan kekasih-Mu Tuhan Yesus, agar teman-teman mereka juga boleh merasakan kasih Yesus yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan saudara. Thank you guys. Wow. Kalau ada saudara yang tadi kurang mengerti bahasa Inggrisnya, enggak janji saya berdoa terjemahan Roh Kudus ada bersama dengan saudara semuanya. Oke. Oke saudara, wah itu sebenarnya mereka diberkati, tapi saya juga diberkati dengan kakak-kakak yang menemani mereka juga saudara. Itu perlu kesabaran, perlu tenaga ekstra, tapi saya bersyukur untuk kakak-kakak mereka Tuhan. Nanti saya ceritakan saudara. Dan sebelum saya mulai, kalau kita lagi doa hari Rabu saudara, kadang-kadang kita ini suka iseng, kita mulai dengan tebak-tebakan saudara. Jadi hari ini saya coba mau nanya sama saudara, ikan apa yang paling keren hari ini Tuhan, saudara? Hah? Ikan Fauzi. Benar juga. Udah tapi udah gak keren lagi Pak Jesse. Itu keren di zamannya Pak Jesse, ikan Fauzi. Oke. Jadi ketahuan umurnya kita dia. Oke. Jadi ikan yang paling keren hari ini adalah ikan kamu semua keren hari ini. Oke saudara. Bapak-bapak banget ya. Oke saudara, mungkin sampaikan kepada beberapa orang di sekitar saudara, kamu ikan yang keren hari ini. Amin. Oke, siap. Oke saudara, jadi, oke tenang. Jadi beberapa bulan yang lalu saudara, ini sebelum saya masuk ke dalam firman, saya mau bawa cerita untuk masuk ke dalam firman. Jadi beberapa bulan yang lalu saya janjian sama seseorang di mall. Saya datang lebih awal karena saya datang terlalu awal karena saya takut macet. Jadi awal banget saya datang. Dan sambil menunggu teman saya ini datang, saya biasalah lihat-lihat toko yang udah buka gitu loh. Dan ada satu toko baju yang udah buka dan saya masuk melihat baju tersebut gitu. Dan di dalam ketika saya lagi lihat-lihat tiba-tiba SPG-nya menghampiri saya gitu loh. Biasa lah ya saudara kalau dihampiri sama SPG biasa kalau lagi toko. Tapi tiba-tiba yang mengejutkan buat saya, tiba-tiba SPG ini ngomongnya begini. Good morning sir. These items 20% off. This special price 179,000. Saya bingung ini saya di mana ya, saya bilang gitu.
Terus udah gitu setelah dia mengatakan itu semua, dia tiba-tiba gagap. Bingung kali ya mau ngomong apa lagi gitu. Dalam bahasa Inggris dia, terus saya bilang, bahasa Indonesia aja mbak. Segitu. Terus dia bilang, oh orang Indo, dia bilang gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu saudara. Dia bilang, saya pikir orang luar angkasa kali saya bilang gitu. Gitu. Jadi orang ini karena dia punya kepercayaan bahwa saya ini orang yang luar biasa dikasih Tuhan, saudara, gitu ya. Jadi karena percayanya itu menanam pola pikir bahwa kalau ngobrol sama saya itu harus bahasa Inggris. Karena kepercayaannya membentuk pola pikir dan akhirnya karena pola pikirnya dia melakukan tindakan berbahasa Inggris. Walaupun sulit saya percaya buat mereka, tapi dia bertindak yang mengejutkan, saudara. Melakukan hal yang mungkin tidak biasa diomongin, tiba-tiba, these are 20% off. Saya bilang kaget, hebat juga nih orang, saya bilang gitu. Jadi poin saya adalah, our belief shapes our thinking patterns. And our thinking patterns shape our behaviors. Benar nggak saudara? Apa yang kita lakukan hari ini disebabkan adalah pola pikir yang terbentuk karena sesuatu yang kita percaya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita berbicara tentang what shapes us. Dalam 6 minggu ke depan ini kita akan berbicara tentang what shapes us. Apa yang membentuk kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus membentuk kita. Kita akan melihat bagaimana kejatuhan kita dalam dosa dan penciptaan kita membentuk kita. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus membentuk kita. Kita akan melihat bagaimana Injil membentuk kita di dalam 6 minggu ke depan ini, saudara. Itu yang kita akan bahas di dalam 6 minggu ke depan. Dan harapan saya ketika kita belajar tentang Tuhan, itu juga yang akan membentuk bagaimana kita berperilaku di komunitas, di masyarakat, dimanapun kita berada. Oleh karena itu saya berikan judul, Are we in shape? Sehat saudara? Waktu SPG ini ngomong bahasa Inggris, tadinya saya mau ngomong, sehat mbak. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris gitu loh, mbak sehat gitu loh. Kenapa? Karena kepercayaannya yang salah membuat tindakannya yang aneh saudara buat saya. Benar gak saudara? So hari ini saya mau belajar tentang apakah kita sehat di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena kalau kita gak sehat di dalam pengenalan kita akan Tuhan, bisa-bisa tindakan kita kepada orang lain pun jadi gak sehat juga. Jadi salah juga. Hari ini 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus 13 ini ayat 11 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa akhirnya ini adalah pesan terakhir Paulus kepada jemaat di Korintus dan kemudian mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa untuk mereka bersukacita. Bersukacita walaupun pada saat itu di gereja Korintus ada begitu banyak permasalahan. Walaupun di Korintus pada saat itu ada begitu banyak perpecahan, ada begitu banyak perselisihan. Tetapi Paulus mengajak setiap mereka untuk tetap bersukacita. Dan kemudian Paulus mengajak setiap mereka untuk mendengar nasihat Paulus. Paulus mengajak mereka untuk sehati sepikir. Paulus mengajak mereka untuk tetap menjaga hidup damai sejahtera. Dan kemudian Paulus mengajak mereka untuk tetap bersalam-salaman dan kemudian hidup dalam damai sejahtera. Itu yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 13 ini saudara. Jadi Paulus mengirimkan surat ini kepada Korintus untuk mengingatkan kepada mereka. Karena masalah ini tuh udah masalah yang begitu lama terjadi di Korintus bagi Paulus gitu. Dan Paulus mengingatkan mereka kembali. Padahal Paulus sebenarnya sudah mengingatkan kepada mereka di suratnya yang pertama. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa, tapi aku menasihatkan kamu supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya dikatakan, sebaliknya supaya kamu tetap bersatu dan sekati sepikir. Paulus di dalam suratnya yang awal sudah mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian setelah dia mengirimkan suratnya yang pertama ternyata jemaat Korintus itu masih juga belum
berubah. Sepertinya nggak didengerin sama jemaat Korintus, sehingga Paulus harus mengirimkan lagi surat yang kedua. Masalahnya bukannya malah yang makin berkurang, tetapi malah makin bertambah. Sehingga Paulus harus kembali lagi mengirimkan suratnya yang kedua. Dan Paulus, saudara, walaupun jemaat Korintus ini kayaknya nggak berubah. Kelihatannya udah dikasih nasihat, udah dikasih instruksi, kok masih nggak berubah juga. Tapi Paulus di dalam menyampaikan surat ini, dia masih mengatakan katanya, akhirnya saudara-saudaraku. Paulus ketika menyampaikan surat ini, dia nggak bilang bahwa saudara-saudara, dia nggak menyampaikan bahwa saudara-saudara bertobatlah. Saudara-saudara, dia nggak mengatakan anak-anakku bertobat, sadar gitu. Dia nggak ngomong kayak begitu. Tetapi dia mengatakan bahwa saudara-saudara bersukacitalah. Paulus tidak memandang rendah jemaat di Korintus. Walaupun jemaat Korintus masih bergumul dengan masalah yang sama. Dia katakan saudara-saudaraku bersukacitalah. Dia masih mengatakan saudara-saudaraku. Saudara, bagaimana di dalam sebuah jemaat yang lagi penuh chaos, di dalam sebuah jemaat yang lagi penuh dengan perpecahan, bagaimana di dalam satu jemaat yang sedang begitu banyak tantangan, bagaimana bisa ada sukacita di dalam komunitas yang seperti itu? Bagaimana bisa ada sukacita di dalam satu tempat yang begitu toksik pada saat itu? Dan saudara, Paulus mengatakan bersukacitalah. Bagaimana kita bisa menemukan sukacita di dalam kondisi yang tidak mengenakan, saudara? Makanya di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa rejoice in hope. Bersukacitalah dalam pengharapan. Gak bisa memang untuk bersukacita dengan masalah yang sedang dihadapi. Gak bisa bersukacita dengan tantangan yang sedang dihadapi. Tidak bisa bersukacita dengan orang-orang yang memfitnah satu sama lain. Tidak bisa bersukacita dengan kondisi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Tetapi Paulus ingin mengingatkan, kamu gak bersukacita tentang hal yang sedang kamu lihat. Tapi kamu bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapannya di mana? Pengharapannya ya di dalam Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bahwa sabarlah di dalam kesesakan. Kamu bisa sabar di dalam kesesakan karena ada pengharapan. Amin. Karena ada pengharapan. Itu yang Paulus ingin orang-orang di Korintus belajar, saudara. Yaitu menemukan sukacita bukan di dalam kehidupan orang. Bukan di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Bukan berarti kita gak perlu bergaul. Kita gak perlu mengandalkan orang lain. Tapi tidak mengandalkan mereka selalu, saudara. Karena orang, saudara. Orang kadang bisa diandalkan, tetapi orang tidak selalu bisa diandalkan. Benar, saudara? Contohnya, beberapa bulan yang lalu ada Piala Eropa, saudara. Siapa yang di sini yang nonton Piala Eropa? Ada yang pendukung Piala Eropa di sini? Nggak ada, ternyata sepi. Oke. Di dalam Piala Eropa ini diikuti oleh tim-tim yang diisi dengan pemain-pemain yang bisa diandalkan oleh klub di mana mereka bermain, dan kemudian dia diandalkan oleh negaranya untuk membawa Piala Eropa bagi bangsanya. Benar, saudara? Dan orang-orang ini bertanding bersama dengan pemain-pemain yang lain untuk membawa kemenangan bagi timnya. Orang ini udah biasa mungkin di klubnya atau di pertandingan-pertandingan tertentu menjadi andalan bagi timnya, saudara. Tetapi apa yang terjadi di dalam pertandingan Piala Eropa ini, walaupun diisi dengan pemain-pemain yang bisa diandalkan, ada waktunya tim yang diisi dengan pemain yang diandalkan ini mengalami kekalahan, saudara. Nggak bisa diandalkan. Pemain-pemain dunia yang tadinya bisa dianggap bisa menolong negaranya menang, ternyata nggak bisa menolong negaranya menang. Itu yang terjadi, saudara. Manusia kadang bisa diandalkan, tapi juga kadang tidak bisa diandalkan. Makanya pemazmur mengatakan bahwa hanya pada Allah saja aku berharap. Pemazmur mengatakan bahwa berharaplah hanya kepada Tuhan. Taruhlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Gak bisa kita taruh harapan kita kepada manusia. Ini yang Paulus hendak sampaikan kepada orang di Korintus. Gak bisa kamu berharap pada orang-orang yang ada di gereja pada saat itu. Kamu hanya bisa berharap kepada Tuhan saja. Ini yang kita mau belajar. Saat kita letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan.
Saat kita letakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan dapat bersukacita. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Mungkin situasinya kayaknya begitu buruk, tapi kita juga bisa percaya, Tuhan, aku masih tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang komunitas yang kayaknya buruk ini, teman-teman yang kayaknya begitu toksik, Tuhan. Aku masih tetap percaya bahwa Tuhan bisa mengubah ini semuanya. Dan oleh karena itu aku bersuka cita karena aku masih punya Tuhan. Hari ini, saudara, do not lose joy today. Jangan sampai kita kehilangan sukacita hari ini. Saudara, manusia, Alkitab mengatakan manusia itu makin hari makin jahat, saudara. Betul? Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita berkomunitas, kita juga akan makin bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya nggak mudah untuk dikasihi, nggak mudah untuk berteman, nggak mudah untuk bergaul dengan mereka, nggak mudah untuk mengerti mereka. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu taruh pengharapannya untuk orang itu melakukan sesuatu untuk kamu. Tapi berharaplah bahwa Tuhan yang bisa mengubah orang itu. Amin. Do not lose joy today. Mungkin kita hari ini kehilangan sukacita kita karena terlalu berharap kepada orang-orang di sekitar kita. Minggu ini saya bertemu dengan seorang istri, saya ditemani dengan teman saya, menjumpai ada seorang istri yang minta konseling dengan saya. Ngobrol kita, dia kecewa dengan suaminya, dengan mertuanya. Karena dia berharap suaminya, mertuanya bisa mengasihi dia seperti yang dia harapkan. Tapi kemudian diingatkan, kamu gak bisa ngarapin suami kamu. Suami kamu, pasti saya selalu bilang suami kamu itu tetap orang manusia celaka. Pasti manusia celaka, bertemu dengan manusia celaka, akan ada kecelakaan. Kamu gak bisa harapkan suami kamu 100% untuk bisa diandalkan. Tapi taruhlah harapan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara kehilangan sukacita saudara. Karena mungkin pasangan saudara, anak-anak saudara, atau mungkin pemimpin saudara, bos saudara. Mungkin ini saatnya saudara tidak berharap pada manusia. Tapi saudara taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Dan saudara bisa recover sukacita saudara. Paulus mengatakan, saudara-saudara usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kayaknya satu perintah yang begitu sulit. Adakah kita yang bisa sempurna sebagai manusia? Kita tahu nggak bisa kita jadi sempurna. Gimana kita bisa sempurna? Kadang-kadang ketika kita berpikir kayak sempurna itu terlalu susah. Sehingga kita males. Udah gak mungkin dah itu. Gak mungkin lah untuk saya lakukan hal tersebut. Dan di dalam bahasa Inggris kata usahakanlah untuk supaya kamu sempurna ini. Aim for restoration. Mengarah kepada pemulihan. Aim for perfection. Bukannya untuk menjadi sempurna. Kata kuncinya bukanlah menjadi sempurna saudara. Kata kuncinya adalah berusaha supaya menjadi sempurna. Dikatakan aim for restoration. Mengarah kepada pemulihannya. Tujuannya mengarah kepada pemulihan bukan adalah untuk membuat sesuatu yang rusak menjadi pulih. Itu aim for restoration. Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, aim for restoration. Ada yang rusak di dalam gereja ini dan kamu harus mengusahakan, berusaha supaya yang rusak ini bisa pulih saudara. 2 tahun yang lalu mama saya jatuh dan tulang pahanya patah. Ini bukan ekstrim mama saya. Tulang pahanya patah dan beliau gak bisa berdiri saudara. Jam 2 pagi gak bisa berdiri. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengoperasi beliau, tulang paha beliau. Dan di umur 80 tahun saudara, kira-kira bisa gak tulang yang patah ini sempurna? Umur 80 tahun, bersama Tuhan bisa Pak John. Iya saya tahu saudara. Tapi bisa gak secara medis umur 80 tahun ini tulangnya menjadi sempurna seperti sebelum dia jatuh? Gak bisa saudara, gak bisa. Tetapi saudara, ini yang mau kita tangkap. Walaupun tulang mama saya tidak bisa sempurna, walaupun tidak mungkin untuk bisa sempurna, tetapi dokter tidak menghentikan usaha untuk
mengoperasi, melakukan sesuatu kepada tulang yang patah itu supaya tulang ini bisa seperti sempurna, saudara. Ngerti saudara? Walaupun nggak mungkin kayaknya, tapi tetap kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa mencapai kepada situ, saudara. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu mungkin saat ini kayaknya nggak mungkin bisa hidup dalam damai sejahtera. Nggak mungkin bisa seia sekata. Tapi kamu harus berusaha untuk bisa sampai ke situ. Itu yang menjadi keinginan Paulus bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Saudara, seringkali kita menyalahgunakan anugerah untuk membuat kita tidak melakukan apa-apa. Oh, saya udah diselamatkan Tuhan, ya udah saya nggak usah berubah. Tuhan ngampunin saya anyway, saya diselamatkan anyway, saya nggak perlu berubah. Anugerah Tuhan mengampuni saya pasti masuk surga. Jadi saya nggak usah berubah sama sekali. Kadang-kadang kita menyalahgunakan anugerah yang diberikan kepada Tuhan, saudara, sehingga membuat kita seolah-olah tidak harus melakukan apa-apa sama sekali. Tapi saudara, anugerah itu seharusnya mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Anugerah bukan menghentikan kita untuk bertumbuh, justru anugerah membuat kita bertumbuh. Minggu lalu, sebelum saya pergi ke Surabaya, saya medical check up. Dan pertama kalinya saya treadmill, saudara, ditaruh tempel-tempel begitu, saudara. Saya bilang ini saya udah deg-degan duluan, belum lari juga gitu ya. Kemudian saya dites, puji Tuhan hasilnya baik, saudara. Puji Tuhan. Ketika dokter menyampaikan, Mbak jantungnya sehat, Bapak suka jalan ya? Iya, saya suka jalan dengan Tuhan. Wis, rohani banget kayak gitu. Enggak, terus gitu, Pak, Bapak jantungnya sehat nih katanya gitu. Tapi Pak, gitu loh, kalau boleh gitu loh. Bapak mulai lari 30 menit 3 kali seminggu. Supaya jantung Bapak cukup punya kekuatan lebih lagi. Saya ini dari kecil gak suka lari, saudara. Lari dari kenyataan mungkin sering. Tapi kalau suruh lari itu saya paling gak suka. Karena kalau udah saya lari serasa capeknya, bosennya semuanya. Jadi saya gak suka lari. Ketika dokter ini suruh lari 30 menit. Dokter 10 menit aja boleh gak sih gitu? 5 menit aja boleh, enggak 30 menit Pak. Rasanya susah untuk mencapai 30 menit itu, saudara. Dan saya berusaha hari pertama, saudara, lari. Karena katanya lari, jadi saya lari beneran, saudara. Belum pernah lari. Gak nyampe semenit, saudara. Karena saya lari seperti flash gitu kan berpikirnya. Padahal harusnya dokter bilang larilah biasa dulu. Tapi kan lari saya bilang gitu. Saya berhenti, saya jalan. Kemudian hikmat Tuhan mulai turun. Ya gak usah lari langsung begitu juga kali. Ketika saya punya kekuatan lebih saya mulai jogging, saudara. Gitu kan, jogging. Saya mulai jaga pace saya jogging. Tapi dalam jogging juga karena belum biasa pelan. Saya pikir udah 10 menit lari saya berhenti. Ternyata baru 2 menit. Saya bilang susah juga nih ya, kata gitu. 2 menit aja berat begini bagaimana saya mau 30 menit. Tapi akhirnya di dalam 30 menit hari pertama itu saya bisa lari sekitar 6-7 menit, saudara. Puji Tuhan saya bilang, yang tadinya gak mungkin ada 6-7 menit. Hari kedua saya coba lagi jogging, saudara. Saya bisa jogging untuk distance yang lebih jauh lagi. Dan ada satu hal yang membuat saya bisa jogging lebih kuat lagi. Yaitu ketika saya lari ada tukang sari roti lewat pakai motor, saudara. Sari roti lewat dari belakang gitu. Abang sari roti. Saya bilang. Itulah saudara. Dan hari kedua saya bisa lari lebih daripada 7 menit. Karena pertolongan sari roti tadi, saudara. Enggak, tapi pelan-pelan saya berusaha untuk bisa sempurna mencapai 30 menit lari 3 kali seminggu, saudara. Kalau saya berpikir langsung lari 30 menit, saya akan mengatakan itu mustahil. Kalau kita berpikir bahwa kita ini harus langsung sempurna besok, kita akan berpikir gak mungkin Pak John. Tapi yang Paulus sampaikan, kita berusaha untuk bisa menjadi sempurna pelan-pelan. Berusaha pelan-pelan. Mungkin kita tadinya gak bisa berhenti ngomong kasar. Berusaha pelan-pelan untuk bisa berhenti ngomong kasar. Mungkin kita tadinya gak bisa berhenti dengan dosa seksual kita. Pelan-pelan kita berusaha untuk bisa tidak lagi terikat dengan dosa seksual. Mungkin kita tadinya gak bisa mengampuni orang itu. Tapi pelan-pelan kita berusaha untuk mengampuni orang tersebut, saudara. Fokusnya bukan pada kesempurnaannya. Tetapi fokusnya kepada usahanya untuk supaya kita bisa sempurna, saudara. Amin.
Di dalam cerita, ada satu cerita, dikatakan ini yang saya katakan God's grace harusnya tidak menghentikan kita untuk bertumbuh, tetapi God's grace, kasih karunia Tuhan itu harusnya membuat kita, memampukan kita untuk bertumbuh. Cerita tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus di dalam Lukas 7 ayat 47. Wanita ini menerima pengampunan Tuhan. Lalu ketika dia menerima pengampunan Tuhan, kemudian dia mengasihi Tuhan. Dan dia menyeka kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus. Dan kata Yesus tentang wanita ini adalah, kasihnya ini semakin bertambah karena dosanya banyak yang diampuni, saudara. Dia tadinya gak mengasihi Tuhan, dia gak tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Mungkin dia malah gak suka mengasihi Tuhan. Tetapi karena dia diampuni, sekarang dia memiliki satu kasih yang tadinya dia gak miliki. Dia berusaha untuk memiliki kasih yang lebih lagi kepada Tuhan. Grace does not stop us from growing. Grace empowers us to grow. Saudara, itu yang mau saya katakan. Goalnya saudara, dikatakan Alkitab mengatakan bukan kita menjadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tanpa dosa saudara. Goalnya bukan kita ini hidup tanpa dosa. Sinless, itu bukan goalnya. Goalnya adalah kita menjadi seperti Kristus. Bukan jadi Kristus, tapi menjadi seperti Kristus. Bukan sinless, tapi sinless. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita mengikuti Tuhan? Apakah kita masih tetap melakukan dosa yang sama, tetap karakter yang sama, atau ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ini yang Paulus tekankan, pelan-pelan berusahalah supaya kamu menjadi sempurna. Kemudian Paulus mengatakan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sehati sepikirlah kamu, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita ini berbeda-beda, saudara. Paulus tidak mengatakan kita ini untuk jadi seragam semuanya. Bajunya biru semuanya, rambutnya belah pinggir semuanya. Enggak seperti itu saudara. Enggak meminta untuk semuanya memilih capres yang sama. Enggak juga seperti itu saudara. Capres boleh berbeda, tim sepak bola favorit boleh berbeda. Tetapi visi dan misi daripada kita semua harusnya sama, yaitu untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kita punya keberagaman, tapi kita juga punya satu visi yang sama di mana kita bisa seia sekata. Dan ini yang Paulus minta kepada jemaat di Korintus untuk kamu seia sekata. Seia sekata tentang apa? Tentang pikiran Kristus itu loh. Apa itu pikiran Kristus? Kalau saudara baca di dalam Filipi, Paulus menuliskan bahwa hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Yang seperti apa? Dan tidak melihat kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus tidak melihat kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mau menjadi manusia. Mati di kayu salib, disiksa di kayu salib demi manusia. Yesus tidak menganggap kepentingannya ini lebih penting daripada ini. Makanya dia mau meninggalkan, dia mau mengosongkan dirinya untuk jadi manusia. Pikiran Kristus artinya menganggap kepentingan orang lain jauh lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Amin. Kenapa kita menjadikan murid? Capek nggak menjadikan murid? Capek saudara. Tapi penting untuk orang bisa menjadi murid. Dan kita mau menyampingkan kepentingan kita untuk melakukan hal yang bisa penting buat orang lain. Ini saudara fotonya. Ini tim Kuningan kemarin ke Surabaya. Saya katakan saya bersyukur untuk kakak-kakak yang ikut. Saudara Shannon, Sharon, Ian, Alvin. Kemudian ada Keisha, ada Noel. Yang bantu menjaga adik-adik selama perjalanan ke Surabaya. Saudara kakak-kakak ini bisa mengenyampingkan kepentingan adik-adiknya. Mereka bisa bilang saya naik pesawat aja deh. Pusing banget 10 jam sama anak-anak teenagers gitu. Bisa aja mereka seperti itu saudara. Beda umurnya saudara. Apalagi saya beda banget umurnya. Umurnya beda. Energinya beda saudara. Kita udah pada capek, mereka gak capek-capek saudara. Gitu kan. Kemudian kapasitas perutnya beda saudara. Kita udah kenyang, udah bikin kolesterol nih gua. Mereka masih nambah om. Gitu. Waduh. Gitu. Kita punya banyak perbedaan. Tetapi kakak-kakak ini mau mementingkan adik-adiknya ini untuk dan mereka mau naik kereta sama adik-adiknya. Bahkan bukan hanya naik kereta dengan adik-adiknya. Kakak-kakak ini mau ngobrol sama adik-adiknya. Mengambil waktu, bahkan kakak-kakaknya mau membagikan devotion. Yang mereka belum pernah membagikan devotion, sekarang harus bagikan devotion ke adik-adiknya.
Itu yang kakak-kakaknya lakukan buat adik-adiknya selama mereka ada di Surabaya. Dan saudara, kelihatannya mungkin melelahkan buat kakak-kakak ini menjaga adik-adiknya ini. Kadang-kadang kita jalan, ini ada berapa orang, ada yang hilang gak? Takut ada yang jalan sendiri, saudara kan gitu. Anak orang ini gitu loh. Gitu loh. Makanya jadi gak gampang untuk menjaga mereka semuanya ini. Gitu. Saya rasa tadi Pastor Petra bagikan orang tua susah untuk melepaskan anaknya. Kita juga susah saudara menjaga anak-anak ini bagaimana supaya bisa tetap bersama dengan kita. Itu tanggung jawab kita. Tapi saudara, yang saya bersyukur melalui perjalanan ini. Ada seorang adik heritage yang sangat menghargai salah seorang kakak yang ikut dalam perjalanan ini. Adik heritage ini bilang sama kakak ini, Kak, I appreciate you. Sebelum saya pergi ke Surabaya, saya gak kenal kakak. But now, saya menganggap engkau sebagai seorang yang pahlawan dalam kehidupan saya. Karena kakak itu sabar menemani adik-adiknya. Bertanggung jawab memastikan adik-adiknya itu selamat dan baik-baik saja. Saudara, conference itu bisa melakukan banyak hal buat anak-anak ini. Tetapi keseia-sekataan kakak-kakak ini membangun kesatuan yang tadinya tidak ada di antara anak-anak ini menjadi ada. Amin. Itulah yang terjadi ketika kita mau seia sekata. Pelan-pelan terjadi kesatuan, terjadi keharmonisan di antara satu sama lain. Kita mungkin bilang dia dulu yang begini, nggak usah dia dulu. Paulus mengatakan kamu duluan aja. Siapa yang dengar nasihat ini mulailah duluan untuk seia sekata. Itu saudara yang terjadi. Dan saudara, kalau saya lagi ngobrol sama pasangan suami istri, saya selalu sampaikan hal ini saudara. Don't always fight with your wife or with your spouse, but always fight for your spouse. Jangan selalu kita juga berantem dengan anak kita, tapi mari kita kita berjuang untuk anak-anak kita. Mari jangan kita berantem dengan sesama jemaat gereja, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk sesama orang beriman. Amin saudara. Itu kata seia sekata. Mau mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Dikatakan sehati sepikir. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Mereka penuh perselisihan, penuh dengan fitnah, penuh dengan perpecahan. Bagaimana bisa punya damai sejahtera? Nanti kita lihat saudara. Paulus mengatakan kamu harus punya damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Saudara, di dalam keluarga saya tadi. Kita bertiga ini kayak Tritunggal ya saudara. Bertiga ini punya favorit tim yang selalu beda. Gak pernah dua-duanya, tiga-tiganya sama. Selalu ada yang beda, selalu semuanya beda saudara. Bela tim itu selalu beda. Dan kemudian di Piala Eropa kemarin, tim saya lawan tim anak saya di final saudara. Dan ketika tim anak saya menang, rasanya saya gak punya damai sejahtera saudara. Tim saya ini udah saya harapkan menang, taunya kalah. Dan anak saya, yeay. Saya rasanya kamu harusnya kapan-kapan dukung papa kamu. Tadinya begitu. Gitu kan. Saya tadinya mau menghilangkan damai sejahtera anak saya yang lagi seneng karena timnya menang. Tapi saudara, saya belajar bahwa saya harus menjaga hidup dalam damai sejahtera buat keluarga saya. Saya melihat bahwa kasih saya buat anak saya jauh lebih penting daripada kasih saya untuk tim Inggris yang kalah di final. Amin. Kasih Tuhan buat kita itu jauh lebih besar. Dan karena kasih Tuhan itu makanya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kayaknya tidak layak untuk kita kasihi saudara. Amin. Paulus mengatakan maka Allah sumber kasih dan damai ini menyertai kamu semuanya. Paulus mengatakan bagaimana kamu bisa bersuka cita. Bagaimana kamu bisa terus berusaha untuk supaya sempurna. Bagaimana supaya kamu bisa tetap sehati. Bagaimana supaya kamu tetap hidup di dalam damai. Dari mana datang kekuatannya? Paulus mengatakan sumbernya itu datang dari Tuhan. Yang adalah sumber kasih dan sumber damai saudara. Kalau kita bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi,
Dari mana datangnya? Datangnya dari Tuhan. Kita secara manusia nggak bisa. Tapi karena kasih dari Tuhan memenuhi kita, makanya kita mampu untuk mengasihi. Saudara tahu nggak sih, Tuhan memberikan kita perintah, kasihilah sesamamu. Betul nggak? Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi? Karena orang itu kadang-kadang tidak layak untuk dikasihi. Karena kelakuannya kadang-kadang tidak layak untuk untuk dikasihi. Makanya Tuhan nggak berikan nasihat, Tuhan berikan perintah. Kamu mungkin melihat dia nggak layak dikasihi, tapi saya perintahkan kamu untuk mengasihi orang itu. Sebagaimana saya telah mengasihi orang itu. Amin saudara. Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa sungguh diberkati orang yang berusaha mendatangkan damai di antara sesamanya. Karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Allah yang sumber kasih, sumber damai. Kelakuan kita pun akan mendatangkan damai buat orang-orang di sekitar kita. Benar gak saudara? Amin. Sekarang kalau nggak ada kasih, nggak ada damai di dalam kehidupan kita. So what shapes us? Apa yang membentuk tindakan kita itu kalau bukan kasih yang keluar? Dikatakan bahwa orang yang hidup bersama Allah yang diimaninya akan menampakkan karakter Allah yang diimaninya. Benar nggak saudara? Orang yang hidup bersama Allah yang diimaninya akan menampakkan karakter Allah yang diimaninya. SPG tadi dia percaya bahwa saya orang bule, makanya dia tindakannya sesuai dengan apa yang dia imaninya, saudara. Saudara, apa yang jadi sumber kita? Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Selama ini kalau ada perpecahan, pertengkaran, fitnah, keegoisan, dosa. Apa yang menjadi sumber itu semuanya? Paulus mengingatkan, kamu udah gak membuat Tuhan jadi sumber kasih kamu. Kamu gak lagi membuat Tuhan menjadi sumber damai kamu. Itu yang Paulus katakan. Hari ini pertanyaan saya. Kalau hidup kita ada rasa tidak damai, ada perselisihan dengan orang lain, ada sakit hati dengan keluarga mungkin, atau dengan hamba Tuhan, atau dengan gereja bahkan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sehat hari ini? Apakah saudara sehat hari ini? Apakah saudara sehat di dalam hubungan saudara, pengenalan saudara akan Tuhan? Saudara, Paulus menutup dengan mengatakan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Kalau saudara, ada orang mengatakan tentang Allah Tritunggal, inilah ayat yang menyatakan tentang Allah Tritunggal itu. Paulus menuliskan tentang Allah Tritunggal. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus. 3 persons, but one God. Inilah Allah yang menjadi mesin sumber kasih damai sejahtera kita untuk bisa hidup damai, bisa seia sekata, bisa bersuka cita, dan bisa selalu berusaha untuk supaya menjadi sempurna. Allah Tritunggal ini memberikan contoh bagi kita, gerejanya, bahwa bisa ada kesatuan yang sejati walaupun ada keberagaman. Kasih Allah, anugerah Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Kelihatan ada bedanya saudara, tapi perbedaan ini tetap bisa menjaga kesatuan satu Allah. Kalau Allah, kita percaya bahwa kita punya Allah yang 3 persons, one God, maka kita juga bisa menjadi gereja yang penuh dengan keragaman. Ada orang dari Sumatera yang paling ujung, dan juga mungkin ada orang yang dari Irian paling ujung. Keberagaman itu tidak memisahkan kita. Keberagaman itu tidak membuat kita jadi terpecah belah. Tapi keberagaman itu justru menyatukan kita. Ini yang Paulus ingin kita belajar. Bagaimana cara kita memandang Tuhan. Membentuk
bagaimana kita memperlakukan sesama kita hari ini. Amin saudara. Mari kalau kita jujur. Tuhan, gimana saya memperlakukan orang sekitar saya, teman sekerja saya. Kalau saya jujur medical check up saudara. Bagaimana kesehatan hati saudara hari ini? Apakah Tuhan yang menjadi sumber? Atau ada hal yang lain yang jadi sumber tindakan kita saudara? Let's pray. Bapak, pada saat ini Tuhan, examine ourselves Tuhan. Periksa diri kami Tuhan. Selidikilah kami Tuhan. Kalau ada yang salah dalam hidup kami. Kalau selama ini dalam hidup kami Engkau tidak lagi jadi sumber kasih. Tidak lagi jadi sumber damai sejahtera Tuhan. Aku minta maaf Tuhan. Kalau kami tidak bisa mengasihi orang sekitar kami. Masih menyimpan kepahitan dengan orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau belajar berusaha supaya jadi sempurna. Karena kami telah diampuni oleh Engkau Tuhan secara sempurna. Kami telah diselamatkan oleh Engkau. Kami telah menerima anugerah yang tidak layak kami terima Tuhan. Karena kami telah menerima anugerah yang tidak layak ini Tuhan. Kami juga mau memberikan anugerah yang sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh orang itu. Tapi kami memberikan, lepaskan bagi orang itu Tuhan. Kami tidak layak terima kasih yang begitu besar ini Tuhan. Tapi karena kami telah menerima kasih yang begitu besar ini Tuhan. Kami mau serahkan juga, lepaskan kasih yang besar bagi orang ini. Walaupun orang ini tidak layak Tuhan untuk kami kasih. Dan Tuhan, secara manusia kami tidak mampu. Daging kami lemah Tuhan. Tapi hari ini kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Agar kami bisa menjadi penurut. Menuruti apa yang jadi kehendak-Mu. Bukan kehendak kami. Tapi biarlah kehendak-Mu terjadilah di dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami pulang dari tempat ini. Cek diri kami Tuhan. Betapa sehatnya kami. Berapa sehatnya hubungan kami, pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.